Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau sholat nikmat maka itu mudah. Karena tinggal kita datang ke Masjidil Haram, insya Allah sholat nikmat. Ke Masjid Nabawi sholat nikmat. Sholat di belakang imam yang bacaannya seperti Syekh tadi juga nikmat. Yang diberikan ke saya tadi panitia terbalik, bukan sholat nikmat, tapi menikmati sholat. Menikmati sholat itu benar-benar harus melakukan usaha. Faktor pertama dari menikmati sholat itu sebagaimana ayat yang pertama kali kita ketemu dengan kata sholat di dalam Al-Quran, yakni diawali dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama sangat tergantung kualitas keimanan kita kepada yang gaib. Kalau kita tidak percaya dengan yang gaib, susah untuk menikmati sholat. Kemudian kalimat yang dipakai adalah wa yuqimunas sholah. Yuqimunas sholah berarti di situ berisi tentang keilmuan kita yang tidak ada batas tentang sholat. Maka update terus. Kalau saya tanya jamaah, ada berapa bacaan doa iftitah? Kira-kira saja, kira-kira. Kira-kira ada berapa Pak DKM? Bacaan doa iftitah? 6 ya. Padahal asalnya ada 12. Coba. Kalau ilmu kita tidak ditambah, nanti kita menjadi orang sholat ke masjid tapi salah tebak. Begitu disuruh baca bacaan sholat, bacaannya Allahu Akbar kabiro. Ini berarti cara sholat NU. Kenapa jadi ada cara sholat NU? Kan sebenarnya harusnya dikaitkan dengan hadis. Begitu bacaan iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ini berarti orang Muhammadiyah. Kenapa jadi cara sholat dikaitkan dengan organisasi? Cara sholat itu tetap dari Nabi. Sehingga langsung sambungkan kepada hadisnya. Oh, hadisnya sudah ketemu. Itu PR kita. Jadi untuk menikmati sholat yang kedua harus memiliki semangat untuk belajar keilmuannya seluas-luasnya. Kemudian yang akan kita tekankan hari ini, menikmati sholat itu sangat bergantung terhadap kecerdasan dan kebersihan jiwa kita. Ini PR kita. Kenapa? Karena sholat nikmat itu namanya nikmat sholat datangnya dari luar kita. Ya wajarlah sholat di Masjidil Haram nggak keganggu apa-apa, kemudian imamnya bagus, suasananya menarik, motivasinya tinggi, sholat di situ lebih banyak dari pahalanya lebih banyak, ya 100.000 ya gimana nggak nikmat? Itu eksternal. Tadi kita imamnya bagus, kita nikmat, itu eksternal. Pertanyaannya begitu kita sholat, imamnya bacaannya kacau, kita bisa menikmati sholatnya nggak? Kalau nggak bisa, jangan salahin imamnya saja, salahin kita. Berarti ya, ketetapan para ulama tentang kekhusyuan sholat sangat bergantung dengan hudurul qalb. Hadirnya hati kita, dan hadirnya hati kita sangat tergantung dengan kecerdasan jiwa kita, sangat tergantung dengan kebersihan jiwa kita. Maka Al-Quran sendiri ini mengandaikan, kita semua itu disuruh mengandaikan, waktu sholat itu mengandaikan. Mengandaikan itu maksudnya apa? Karena Allah ghaib. Makanya disebut wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin alladzina yadhunnuna. Kita harus meyakini mulaqu rabbihim, sedang ketemu Allah. Itu bukankah kecerdasan jiwa kita dan kecerdasan hati kita untuk kita ini sedang berhadapan dengan Allah? Kalau tidak punya kecerdasan jiwa, nggak mungkin. Nah, tadi saya ke masjid nggak ada Allahnya, gitu mungkin karena lemahnya kecerdasan kita.
Maka akhirnya bahasa Rasulullah itu sudah menunjukkan levelnya sangat tinggi sekali ketika mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu sudah bisa menjadi metode istirahat. Ibaratnya baru pulang kerja, capek ini dan sebagainya, belum sholat. Kalau orang kita kan apa bilangnya? Istirahat dulu lah, baru nanti sholat. Sedangkan Rasulullah sudah menjadikan secapek apapun sholat tuh istirahat. Jadi istirahat yang paling baik bagi Rasulullah adalah sholat. Istirahat kita yang paling baik adalah tidur. Jadi malam-malam itu dibagi oleh Rasulullah kan, tidur sekian, sholatnya sekian, dua-duanya istirahat. Kalau kita diajak qiyamul lail sampai jam berapa, nanti tidurnya bales karena kurang tidur katanya, kurang istirahat. Karena kita tidak punya kecerdasan jiwa untuk menjadikan sholat itu adalah bagian istirahat. Perpaduan semua itu, maka setiap kita ketemu satu saja, ya, hadis Nabi yang berkenaan dengan sholat kita, harusnya kita bisa mencerna dengan kecerdasan kita. Ilustrasinya sederhana. Kalau Bapak, ya, misalnya Pak Halim lagi punya masalah di perusahaannya, Pak Halim harus ketemu dengan orang yang orang itu adalah tempat bergantung. Kalau sudah ketemu dia bisa menyelesaikan masalah itu. Kira-kira Pak Halim kalau disuruh, kamu kalau mau beres ini harus ketemu saya seharian, kira-kira ditemu seharian nggak Pak Halim? Kan mau menyelesaikan. Nah ini kadang-kadang diajak sholat agak panjang, ada yang komplain kenapa sholatnya panjang. Padahal dia sedang ketemu dengan zat yang maha memberi solusi, maha segalanya, maha pemberi, tempat dia memohon, tempat dia yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Tapi cara kita datang ke sholat itu kesel. Nggak mungkin. Ini namanya tidak cerdas jiwanya. Ini namanya tidak bersih jiwanya. Bayangkan kalau kita mau mengandaikan, ambil saja salah satu hadis, ya, aqrabu ma yakunul abdu, yang hadis itu menunjukkan paling dekat hambaku kepadaku itu kapan? Waktu sujud. Tes, saya sudah merasakannya tuh. Saat kita sujud, kita itu coba rasakan, cerdaskan jiwa kita. Boleh kok kita mengandaikan, saya ini sedang dalam pelukan Allah, sedang dalam membisikkan sesuatu kepada Allah. Aku nikmati sujud ini. Ya Allah, segala masalah aku adukan. Engkau mengatakan aku paling dekat denganmu adalah saat ini, saat aku sedang sujud. Maka ketika diajak sujud lama, nggak kesel nih, imam baca apa sih lama benar. Jadi imam yang dimarahin, padahal jiwanya yang nggak cerdas, jiwanya yang tidak bersih, sehingga sholat ini bingung. Terus mau diajak yang mana? Habis itu diajak bagaimana dia membaca hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, Rasulullah sholat dengan membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dan lihat bacaannya Rasulullah tidak sekedar membaca, dinikmati juga itu bacaannya. Jadi bukan hanya ya, bacaan sholat nanti dinikmatinya, tapi lihat ketemu ya ayat-ayat tentang tasbih Rasulullah bertasbih, ketemu ayat-ayat tentang mohon ampun Rasulullah mohon ampun. Rasulullah sudah ambil seluruh ya, sudah memberi contoh, memberi sunnah bahwa seluruh sholat itu silahkan kau nikmati. Dari bacaan ya Al-Qur'annya silahkan. Saat Al-Quran menyuruh engkau mohon ampun, engkau mohon ampun. Apakah hanya itu yang dicontohkan Rasulullah? Tidak. Saat Rasulullah harus ruku, maka Rasulullah rukunya seolah-olah selama berdirinya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat ruku itu? Kalau tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati ruku. Yang bacaan ruku sendiri kurang lebih ada 8 sampai 9. Jadi bacaan ruku saja ada segitu. Artinya ini kan PR besar bagi kita. Jadi ketika kita diajak sholat, jenis apapun sholatnya, selama apapun sholatnya, kalau kita sudah bisa menikmati sholat itu,
wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Kalau kita sudah masuk kategori khusyuk, salah satu kategori khusyuk kita sudah bisa menikmati sholat, nggak ada yang berat bagi dia, walaupun sholat sebarat itu. Karena di negeri kita aja ada yang sangat hebat, sholat dari waktu Isya sampai jam 3. Yani menyelesaikan 30 juz. Itu imamnya hafal Quran, makmumnya hafal Quran juga. Kapan-kapan diajak ke sana harusnya ya. Ya, tapi di sana aman karena ada yang semalam 1 juz, ada semalam 5 juz. Mau nyobain yang mana kan? Ada yang 10 juz, ada 15 juz, ada 20 juz, ada 25 juz, ada 30 juz selesai. Itu di Temboro kan. Itu kan di Indonesia sudah dicontohkan bahwa sebenarnya sholat ini ketika keimanan kita full, keilmuan kita full, kemudian kecerdasan jiwa kita bagus, kemudian kebersihan jiwa kita bagus, maka jangankan bacaan yang bagus, bacaan yang jelek kita bisa menikmatinya. Jangankan ruku yang lama kita bisa menikmatinya, sujud yang lama kita bisa menikmatinya. Seluruhnya kembali bahwa sholat itu salah satu maknanya adalah berdoa kepada Allah. Di samping sholat itu adalah waladikrullahi akbar, adalah mengingat Allah yang paling besar. Karena itu jamaah sekalian tentu tidak bisa ya, satu persatu disampaikan pada kultum ini, walaupun singkatan kultum juga banyak. Kuliah terserah antum sampai nanti jam 10 juga boleh kan. Karena itu jamaah sekalian rahmatullah, pelan-pelan. Mulai sekarang dari rumah itu datang ke masjid, saya ini mau menikmati sholat. Kalau kita mau menikmati sholat, kalau kita mau ketemu Allah, pasti diajak sholat yang lama, malah tambah seneng. Berarti ketemu saya dengan Allah makin lama. Ini yang harus menjadi catatan. Sehingga menikmati sholat adalah pelajaran tersendiri yang insya Allah pada kajian-kajian nanti bisa kita bahas lebih panjang lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, pada hari ini hanya memotivasi dan mendorong agar benar-benar kita memahami sholat ini dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.